salah. Jadi gini Bang Tuan, kenapa aku selalu kalau aku yang bertanya tuh keselamatan itu melalui Kristen atau melalui Yesus gitu loh. Jadi memang aku ingin menyadarkan mereka ini bahwasanya di Kristen itu tidak ada keselamatan. Kristen ini hanya pengeklaim bahwasannya mereka adalah pengikut Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Mereka mengklaim bahwasannya kami pengikut Yesus. Ada agama abal-abal juga mengatakan dia pengikut Yesus. Ya kan? Yang mana yang betul nih? Apakah agama abal-abal atau Kristen yang mengatakan pengikut Yesus? Yang keduanya tidak diakui sama sekali oleh Yesus. Yesus tidak pernah berkata, itulah pengikutku Kristen. Tidak ada. Itulah pengikutku abal-abal, agama abal-abal. Nggak ada. Sama-sama mengklaim nggak tahu diri gitu loh. Nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Sama nih dua-dua nih. Yang satu mengklaim adalah pengikut Yesus, agama abal-abal yang aku buat sendiri kan. Agama abal itu kan pendirinya kan aku kan. Kami juga mengatakan, aku mengatakan itu pengikut Yesus. Ya kan? Nggak diakui. Lalu mengklaim itu kami. Nah gitu loh. Jelas di Kristen tuh nggak ada keselamatan. Kalau di dalam Islam teman-temanku 35 ada keselamatan, ada jaminannya. Kami itu ada nama kami, innad dina indallahil Islam. Allah meridhoi agama Islam. Jadi kalau kami ya membanggakan diri tentang keselamatan itu ada dalam Islam, bisa. Kenapa? Ada datanya. Allah meridhoi agama kami Islam. Sedangkan kalian Kristen nggak ada. Kalian yang mencocok-cocokkan itu untuk kami. Karena kami adalah pengikut Yesus. Walaupun kami nggak diakui. Kan gitu, nggak tahu malu. Nggak tahu malu misalnya. Aku ayah dia. Aku tuh anak dia. Anaknya Kapolsek. Anaknya presiden. Aku anak presiden nih. Tapi presiden nggak ngakui. Presiden kenal pun nggak sama kalian. Sama aku misalnya. Aku ini anak presiden bang. Kenalkan, aku panggilan anak presiden. Presiden aja pun nggak ngakui aku ini anak presiden. Kenal pun nggak. Kan nggak tahu malu aku namanya. Cuman betul itu. Namanya kan nggak tahu malu. Kecuali presiden ini ngomong, itu si pangeran adalah anak aku, anak angkatku. Tolong dihormati. Ada sah dari presiden. Oh kalau gitu kan kami maklum. Oh iya dia anaknya presiden, anak angkatnya. Dia diakui. Ini Kristen tak diakui. Aku ini anak presiden. Aku ini pengikutnya nih. Nggak mau tahu aku pengikutnya. Aku ini sama wajahnya kayak dia. Dipaksa-paksa. Wajah kami sama. Kami sama sukunya. Sukunya sama. Satu kampung kami pula. Kami satu kampung. Sukunya sama. Aku anak dia. Dibilang gila. Makanya kalian tuh katanya gila. Nggak terima. Dia bilang gila nggak terima. Padahal emang gila. Gitu ibaratnya lah kalian. Nggak, presiden ini nggak kenal dengan kalian, nggak mengakui. Presiden nggak kenal dengan pangeran. Presiden nggak mengakui aku adalah anak angkatnya. Tapi aku yang mengklaim-klaim aku anak angkatnya. Kenapa? Karena satu kampung kami. Karena kami itu satu suku. Tetap orang anggap aku ini gila. Gitu loh. Tapi kalau aku diakui sama presiden, aku nggak gila, sama kayak Kristen. Kristen ini tak diakui sama Yesus. Yesus tak kenal sama Kristen. Kalian yang mengklaim-klaim pengikut Yesus, makanya dibilang gila, wajar. Begitu, Kristen, botol. Kalau kami Islam jelas ada ayatnya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah meridhoi agama Islam. Kami pede. Karena kami diakui oleh Tuhan kami. Kalian tak diakui. Kalian mengaku-ngakui diri sendiri. Maka dikatakan gila kalian. Nah coba dibuktikan di Bible barangkali ada itu. Yesus telah menurunkan Kristen itu sebagai jalan keselamatan, sebagai tuntunan itu. Ada nggak itu? Mana ada. Kenal pun nggak dia. Pertanyaannya satu, Bang Pangeran. Sejak kapan Yesus murtad? Murtad lagi, coba. Murtad jadi Kristen sejak kapan? Jadi gini ya. Lalu juga mereka mengatakan pengikutnya Yesus. Kami umat Islam ya. Walaupun kami hampir sama dengan Yesus. Kami tidak pernah mengklaim kami pengikut Yesus. Coba. Ketika Yesus disunat, Islam disunat, Kristen tak mau disunat. Ketika Yesus bersujud,
Islam bersujud, Kristen tak mau bersujud. Yesus tak makan babi, Islam tak makan babi, Kristen makan babi. Yesus mati dikafani, Islam dikafani, Kristen pakai jas. Yang mana kan pengikutnya? Satu ketinggalan, Pak Pendeta, satu ketinggalan. Apa Yesus lagi? puasa 40 hari ya kan, sebulan gitu kan. Nah, Kristen mana ada puasa itu? Ada Kristen puasa. Kami umat Islam puasa. Nah, Kami nggak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ada lagi Pak Pendeta, jika engkau memasuki baitku yang suci, buka hendaknya sepatu. engkau buka sandal sepatumu. Dan berwudu. Kenapa kalian ke gereja jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, pakai laptop, pakai tank top, gitu kan? Yesus masuk Yesus ke bait Allah. sopan loh. Ya, Yesus masuk ke bait Allah, dia buka sendal, dia itu cuci muka dan cuci kaki. Di Kalian tangan. coba dari di tangan, cuci muka, cuci tangan. Kalian dari rumah ya kan terpijak tek sapi masuk gereja. Gitu loh, nggak mandi-mandi Habis masuk ke minum-minum, gereja. habis malamnya Masuk berhubungan gereja. langsung ke gereja. Itu Masa ajaran samanya Paulus Nah, itu. giliran masuk ke rumah malah lepas sepatu ya. Terus Iya, yang lima giliran itu masuk. mana kalau cuma itu? Terus yang lima itu mana kalau begitu? Yang lima Maka itu dari mana? itu, maka dari itu Bang, kami aneh. Katanya Iya, pengikut. ini narasi Bang Pangeran ini mahal ini loh, narasi Bang Pangeran ini mahal ini. Terus yang Ya. lima itu yang mana coba jadinya? Maka dari itu Ya kan? Bang, Ya. kita aja yang hampir sama caranya dengan Yesus saja, kita nggak mengklaim-klaim loh kalau kami ini pengikut Yesus, nggak mau kami. Walaupun sama kami tetap malah di Netahem ya ayat 8 sampai 7 itu tata caranya itu sama seperti sholat loh. Ketika dia mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar atau Tuhan Maha Besar, saya kok bisa open cam. Itu di Netahem ada ayat 8 bagi 7 tentang tata cara ibadah dulu. Itu hampir sama kayak Islam. Ketika angkat tangan mengatakan Tuhan yang Maha Besar, ketika berlutut mengucapkan Tuhan yang Maha Besar, ketika bersujud mengucapkan Tuhan yang Maha Besar. Coba di Kristen mana ada? Haleluya Tuhan Yesus. Nggak sama. Jadi Tapi semua aku itu sama. adalah nubuatan. Nubuat. Kayak saya tanggapi. Jadi gini, itu orang Kristen itu Tunggu Bang, mereka sebelum harus ditanggapi benar-benar- aku tambahin dulu Bang, biar lengkap nubuatannya. Ajaran Yesus wajib taat terhadap hukum Taurat, ya kan? Di dalam Matius 5 titik bertindih tindihan 17. Orang nggak mau. Sedangkan ajaran Paulus tolak hukum Taurat di dalam Roma 4 titik bertindih tindihan 14. Di Galatia 2 titik bertindih tindihan 16. Ajaran Yesus wajib sunat, sedangkan ajaran Paulus tolak sunat di dalam Galatia 5 titik bertindih tindihan 2. Terus ajaran Yesus dilarang minum alkohol, sedangkan ajaran Paulus perintah minum alkohol, anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap. Itu ajaran Paulus itu. Itulah yang membuat kita membangunkan gitu loh. Ya, ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, aku datang untuk melaksanakannya. Lalu kata Paulus, salah itu Yesus itu katanya. Salah, nggak kayak Dibantahnya gitu. juga itu. Dibantah sama Paulus. Dan Kristen ini katanya pengikut Yesus bukan mengikuti perkataan Yesus, malah mengikuti perkataan Paulus. Gitu loh. Mengiyakan. Katanya dia pengikut Yesus, tapi segala perintah Yesus, segala yang dilakukan Yesus dibuang sama dia, dihantam, dicampaknya ke laut. Dia lebih mengikuti apa yang dikatakan Paulus, lalu mengklaim aku pengikut Yesus. Di mana coba? Di mana akal mereka nih? Ketika Yesus mengatakan A, Paulus mengatakan B, mereka mengikuti yang B. Kenapa? Karena kata pendeta guru aku dulu, kami ini Kristen ini sebenarnya Tuhannya Paulus Pangeran. Tuhan kami itu Paulus dan kami ini pengikut Paulus. Itu pendeta yang jujur dia.
Dia mengatakan seperti itu. Kami ini Kristen ini adalah pengikut Paulus. Tuhan kami Paulus. Makanya pangeran, segala perintah Yesus kami tinggalkan, kami buang. Kami lebih mengikuti perintah-perintah Tuhan kami Paulus. Itu baru betul dia. Dia jujur Tuhan pendeta itu. Sedangkan kalian, kami pengikut Yesus, pengikut Yesus. Apa yang diikuti? Nggak ada. Kami pengikut Paulus. Apalah, pening lah lihatnya. Ya, Bang Gazi, lanjut. Oke, saya Islam. Maksudnya saya mau tambah. Nggak apa-apa, lanjut ngomong, Bang. Oke, orang-orang yang beribadah kepada Yesus itu adalah nubuatan Yesus, sebagaimana Yesus menyampaikan di Matius 7 ayat 22 sampai 23, pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami berbuat pakai namamu? Lalu apa kata Yesus di ayat 23? Yesus sendiri menjelaskan, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah kalian daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan Yesus sendiri mengatakan di Matius berapa ya? Matius 15 ayat 89. Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Coba, beribadah pada hari Minggu itu perintah siapa? Itu kan perintah manusia, jadi ini adalah nubuatan Yesus. Yesus, orang Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membawa agama, padahal Yesus mengatakan di Matius 7 Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi jelas Yesus membawa agama karena dia adalah orang Yahudi. Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Coba, atas kehendak siapa orang Kristen menuhankan Yesus? Nggak ada. Itu jelas bahwa mereka itu adalah nubuatan di akhir zaman, akan diusir kata Yesus. Lanjut, Bang. Ya, di mana Bapak itu memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang merendahkan diri, kan gitu kan? Nggak ada itu. Oke, gue tambahin ya. Yesus menggenapi Taurat Matius 5 pasal 17. Kemudian Paulus menghapus Taurat Roma 3 ayat 28 sampai 29. Kemudian poin kedua, Yesus menjalani Taurat Matius 5 pasal 19 sampai 20. Kemudian Paulus membebaskan Taurat Roma 7 pasal 6. Poin ketiga, Yesus menyembah Allah atau Allah Matius 19 pasal 16 sampai 17, Markus 12 pasal 29, Yohanes 17 pasal 3. Kemudian si Paulus suruh menyembah Yesus. 2 Korintus 1 pasal 3, Roma 8 pasal 39. Poin keempat, Yesus mengaku utusan atau rasul. Yohanes 11 pasal 42. Kemudian Paulus menuhankan Yesus 2 Korintus pasal 13. Jadi di situ sudah jelas bahwa teman-teman Kristen ini kebanyakan mengikuti Paulus daripada Yesus itu sendiri. Kamu nih, selamat sore Bang Paris. Oh, ini Islam. Bang Paris, monitor. Islam kayak abang, typingannya Islam tuh. Oh, Dan kalau dibongkar Kristenan dia, Biblenya nggak mau naik abang tuh. oh ini ada Caradin. Dia lagi. Oten ini, Bang. Iya, Oten. Selamat sore, Caradin. Monitor. Aladin, obat gatal. Kak, itu si Parisnya di mute dulu dia kan nggak ngomong, di mute dulu. Si Paris. Silakan Caradin. Ini kayaknya cocok sama Bang Gaji nih. Tadi aku tengok dia nih banyak yang hafal-hafal Bible. Silakan Bang Gaji.
sama Caladin Bang Gaji. Kayaknya Abang Jadi gini, tahu Bible. oten-oten mereka ini sebenarnya kalau membaca Alkitab dan mengeluarkan iman, mereka ini akan menuju jalan kebenaran. Karena mereka kalau membaca Alkitab dan memakai iman, nah guna apa iman itu tidak bisa diperdebatkan. Karena akal itu akan mati dengan dogma dan doktrin keimanan. Ini Caradin ini Oten ini Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caradin. Coba Anda buka di Caradin, Anda buka di, saya mau tunjukkan Yesus itu siapa. Bentar Bang Gaji, bentar Bang Gaji. Halo Caladin, halo Bang Caladin. Ya, halo. Abang kok mau diskusi sama Gaji Bang? Silakan Bang Gaji. Oke. Paulus mengatakan di kitab para rasul, barang siapa yang mempercayai Yesus dan mati di atas kayu salib, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertama-tama kita cari tahu dulu hidup yang kekal itu apa. Yesus menyampaikan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus utusan. Dan apa keutusan itu? Kita bisa buka di gimana ya? Oke. Di Yohanes 3 ayat 34, utusan itu adalah penyampai firman. Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jelas bahwa utusan itu adalah penyampai firman. Dan apakah Yesus menyampaikan firman? Jelas Yesus menyampaikan firman. Yohanes 17 ayat 14, Yesus mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia ini membenci mereka. Baru Yesus mengatakan di Matius kalau nggak salah, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu. Jadi jelas bahwa Yesus itu utusan, dan Yesus itu penyampai firman. Dan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 13 ayat 16, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada siapa yang mengutusnya. Jadi utusan dengan siapa yang mengutus ini tidak setara. Tetapi apa kata Paulus? Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang benar, dia akan masuk ke dalam surga. Ini ajaran Paulus ini memang melenceng sekali. Ya lanjut Bang Cardin. Oke Bang Gaji, Bang Cadil, Bang Kardinal tadi kan dia menjelaskan bahwasannya Yesus adalah utusan melalui Bible Abang sendiri Bang. Abang bantah dari Bible yang mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan Bang. Abang pakai data menjelaskan bahwasannya Yesus adalah Tuhan Bang. Silakan. Bang Gazi ini tadi mengutip ayat-ayat dari kitab Yohanes ya Bang Gazi ya. Betul? Betul. Ya menyatakan Yesus adalah utusan bla 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 gitu ya. Abang baca jangan lompat-lompat Bang. Ketika Abang baca kitab Yohanes, Abang harus mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Nah, di situ dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan itulah Yesus Kristus. Ya, jadi Abang paham ya? Yang adalah sebentar. Oke. Berinkarnasi menjadi manusia, ya Izin itulah Bang Gaji Yesus. Bang Gaji izin ya, bentar ya Bang. Oke Bang Kardin, Bang Gaji izin ya Bang. Bang Gaji, jadi menurut Abang firman itu apa artinya Bang? Firman itu logos. Pikiran yang Indonesia-nya apa? Pikiran. Kenapa? Pikiran, perkataan bukan perkataan, tapi pikiran. Enggak gini. Firman itu dibagi 3. Firman itu adalah logos, pikiran Allah, remata, perkataan, dan grafe, firman yang dituliskan. Aduh, Itu di mana Bang? Di mana? Mana datamu Aderion? Itu di mana tuh coba? Coba besarkan dia Bang Ton. Kita kan harus adil ya Bang. Iya. Coba besarkan si Kaldin ini. Dia akan menunjukkan data bahwasanya firman itu terbagi 3. Besarkan dia Bang. Kita di Tunjukkan Islam ini Aderion adil. datamu Aderion. Saya nggak bisa open cam, belum bisa open cam saya. Aduh. Iya. Aduh, jelas lah berarti. Di Lauten nih. Coba asumsi yang pakai. banyak. Coba Abang keluar dulu Bang. Pakai yang bisa open cam. Kita akan diskusi pakai data. Aderion buat sini Aderion. Jadi enak kan kok debat tak ada persiapan kok nyuruh-nyuruh orang Karadin. Ya. Bentar. Coba Karadin. Dia Abang Aderion. turun dulu. Dia Ya, Aderion. biar jadi nyaman. Oke.
Abang turun dulu bang, pakai Iya, iya. akun yang bisa open cam. Di sini nggak seperti Dom Kristen bang, nggak Oke, dikasih buka data. Kami di sini kami tunjukkan data. Jadi kan kita sama-sama belajar. Oh ya betul, di dalam firman tuh ada tuh bagi 3. Ini. Jadi kami nambah ilmu bang. Oh ya betul kata pendeta ini, bahwasannya firman itu terbagi 3. Gitu loh. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong, data nggak ada. Cepat bang, turun dulu bang, Bang Radin. Atau Oke, abang oke. naikkan lagi bang akun yang lain bang, akun yang lain abang Iya. naikkan. Abang Oke, sebentar aku bisa- turun dulu ya. Iya, Ya udah, iya. nanti aku Siap, ditunggu. Jadi tunggu ya bang, tunggu ya. Gampang kok akun saya nih bang, kalau mau cari. Ya. Terpasti nggak balik lagi. Bukan 300 Ya, itu yakin udah kembali bisa lagi. open cam 300 itu tuh. 43 penonton. Enggak, dia cuma ya. 100 tadi. Belum Cuma Kak, 100. memang belum. Di sini Kak aku lihat dia masih mati kameranya. Iya ini buat 44 penonton. Pendeta tadi aku jamin tidak akan balik lagi. Ya. Betul. Kalau balik lagi pun nggak akan tunjukkan data. Pendeta cuy, dia bukan pendeta, debat terbulukan dia, lama itu. Iya tahu dari Yon, bilang aja pendeta. Aduh, gede kepala dia weh, gede hidup dia weh. Dia tak pendeta ini takut perpuluhannya hancur. Jadi Buat nggak ada teman-teman lagi. Kristen ya, kami jamin dia nggak akan naik lagi. Kalau naik pun tidak akan tunjukkan data yang sama. Nggak macet. Kadang nggak tahu ya, ini bagian dari trik apa tidak ya. Kadang-kadang mereka tuh naik ke Bang atas. Gaji, Bang Gaji. Abang Pakai tadi akun kan yang bentar Bang, Kak. Bang Gaji, abang tadi kan buat data. Data abang tuh mantap bang. Kita punya masing-masing data bang. Abang tuh harus abang pertahankan tentang siapa tuh Yesus. Bang. Abang jelaskan satu persatu. Itu bagus itu. Kalau aku kan bagian tentang nggak ada keselamatan di Kristen. Abang bagian di tentang Yesus bukan Tuhan. Itu bagus bang. Oke, saya tanggapi yang tadi. Jadi Tuhan mereka kalau berdasarkan firman itu adalah seperti Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Logos, dan Logos bersama-sama dengan Allah, dan Logos itu Allah. Kalau Tuhan mereka itu didasarkan dengan itu, maka banyak Tuhan mereka. Yesaya 51 dikatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Mulutmu sini siapa? Mulut Yesaya. Apakah Yesaya Tuhan? Kan tidak. Jadi firman itu adalah perkataan. Yeremia 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku, lalu Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Apakah Yeremia juga Tuhan? Kan tidak. Dia tadi membawa di Yohanes 1 di mana itu? Yohanes 1 ayat 1. Oke, itu adalah kesaksian Yohanes. Nggak tahu itu apakah firman Tuhan atau kesaksian nggak tahu dapat dari mana. Itu adalah kesaksian Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi Yesus sendiri menjawab di Yohanes 5 ayat 35. Oh, dari ayat 34 kita baca Yohanes 5 ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sini jelas ini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dan aku adalah utusan. Ya jelas itu. Dan Yesus mengatakan Yohanes 15 ayat Matius 15 ayat 89 kalau nggak salah, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada siapa yang mengutusnya. Jadi orang Kristen ini sudah terperangkap dengan dogma dan doktrin dari Roma. Ya gitu, lanjut. Izin dulu ya Bang Ton dan semua Tony dan yang semuanya, mohon maaf lahir batin karena di sini udah masuk sholat maghrib, jadi izin turun ya. Sama sih sebetulnya, kita mau maghriban dulu. Ya. Mau isya, saya turun dulu kawan-kawan. Enggak, Bang Gaji siapa Bang Gaji? Bang Gaji ini dulunya Islam atau memang dulunya Kristen? Aku tengok banyak abang yang baca tahu Bible ini bang. Ya, alhamdulillah saya Islam dari lahir bang. Oh, jadi abang mempelajari Masya Allah. Bible lah ya? Ya, mempelajari tingkat kristolog tingkat awal. Bagus itu. Mantap. Ya, saya kalau kawan-kawan. Ini sudah mau isya ini. Siapa? Cuman kalau Ini nggak apa-apa teman-teman. Kita ini kan mau masuk waktu maghrib ya. Kita izin tutup dulu, nanti
kita sambung lagi ya. Oke, oke. Bisa lah sekalian Aku bang. juga mau turun nih bang. Assalamualaikum Betul ya, warahmatullahi wabarakatuh semua. Oke, teman-teman. bentar. Buat teman-teman 23, kami ini bubar bukan karena takut dengan Adelion. Kami udah tunggu si Adelion. Sampai saat ini Adelion belum ada ya. Dia belum datang. Kami bubar karena kami mau sholat maghrib semua. Oke? Assalamualaikum. Ya, nanti sambung lagi ya. Oke, Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil, surat Ibrani, surat 1 Petrus, dan kitab Wahyu itu paling belakangan diakui oleh gereja-gereja ortodok dan gereja Katolik. Kenapa? Karena banyak sekali ketidaksesuaian dengan dogma yang mereka sudah bangun tentang siapa Kristus Yesus itu. Tetapi karena jemaat memang sudah mengetahui itu adalah kitab suci, mau nggak mau itu tetap masuk ya menjadi kitab suci kita sampai sekarang. Jadi yang paling tepat memang ya 66 kitab itulah yang betul-betul yang diwahyukan Allah. Itu kira-kira Bang Vini. Ya terima kasih Pak. Ini yang 66 itu kalau menurut penjelasan Bapak tadi itu yang benar-benar diwahyukan. Tapi kalau menurut tanggapan saya begini Pak. Menurut tanggapan saya begini. Tanak itulah yang 39. Oke lah, kita patenkan itu saja dulu di luar Deuterokanonika, karena Deuterokanonika mungkin penambahan sih, tapi yang dimaksud sama persis dengan diajarkan oleh Yahudi waktu itu memang yang Tanak itu cuman 39 itu. Terus perbedaan masalah Injil yang kata Bapak tadi, jemaat yang menerima bahwa hanya ada 27 surat dan tulisan itu, jemaat yang menerima yang dimaksud, syukur kalau yang dimaksud adalah jemaat yang di Protestan. Tapi kalau jemaat yang di Katolik, dia akan mengatakan bahwa kami menerima sekian banyak ini. Nah itu ada satu miss di situ. Ya. Sampai abad kedua itu belum ada Protestan, belum ada Katolik, yang ada itu gereja mula-mula. Jadi jemaat di sini yang saya maksud adalah jemaat kekristenan awal, Bang. Ya, belum ada denominasi atau nama-nama tambahan di belakang kekristenan itu. Jadi Kristen ya Kristen, pengikut Kristus gitu loh intinya kan. Ya, bertumbuh dalam iman, dalam pengajaran rasul-rasul dan pembacaan kitab suci. Nah, kalau sudah berbicara merek, itu ketika gereja itu sudah menjadi agama negara. Gitu loh Bang. Disitulah mulai merek. Nah, disitulah mulai timbul doktrin, dogma. Nah, kemudian, ya karena sudah membengku, saling memperalat politik, memperalat agama, agama memperalat politik, terjadilah misalnya pembaharuan. Tetapi untuk sampai di pembaharuan itu sebenarnya banyak orang juga yang sudah korban duluan Bang, seperti John Hus mati dibakar kan. Nah, sebelum Martin Luther. Tapi Martin Luther ini bisa berhasil sebenarnya karena memang dunia saat itu sedang dipengaruhi oleh semangat Renaissance, ya kan, pencerahan. Nah, jadi banyak raja-raja di Eropa juga yang sudah gerah dengan kekuasaan gereja dan kekuasaan negara yang seperti tiran. Mereka kan bisa menentukan naik turunnya kaisar, pemecatan kaisar atau penobatan kaisar. Gereja bisa, Bang, itu. Nah, makanya Martin Luther mendapat dukungan. Ketika itu terjadilah reformasi Protestan, sehingga itu bisa berkembang karena secara keadaan politik, sosial ada perubahan juga. Nah, ditambah lagi dengan adanya mesin cetak, Bang. Mesin cetak itu membantu penerjemahan itu berjalan dengan lebih cepat sehingga banyak orang bisa membaca Alkitab. Itu yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris pertama kali kan dikejar-kejar juga itu William Tyndale, ya kan? Nah, jadi ada banyak keadaan yang mensupport sehingga reformasi bisa terjadi, Bang Vini. Itu bukan kerja manusia itu reformasi. Itu kira-kira Bang Vini. Iya, terima kasih.
ini makin bertanya terus kah? Yang lain bertanya dulu kah? Oh iya, silakan teman-teman. Mungkin kalau abang mau bertanya, silakan nanti teman-teman yang lainnya akan menjawab, menjelaskan. Silakan. Ada pertanyaan satu lagi nih. Kalau satu lagi harus kasih pinjam 100 dulu, bro. Harus kasih pinjam 100 dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Maksudnya canda itu, Bang Vivi. Bercanda Pak Vini, jangan terlalu jangan terlalu serius loh, Pak. Aduh. Maaf karena saya orang awam, jadi saya juga merasa serba salah kalau mendengar. Lanjut. Tadi ada di awal tadi sempat ada penjelasan yang ada Bang Ror tadi yang datang bertanya tuh, kan ada beberapa ayat yang penerjemahannya itu sepertinya memang kurang tepat, seperti di Yohanes tadi ya, yang Allah membangkitkan Tuhan. Terus 1 ada Korintus 6 ayat 18 kali. 16. Itu 6, kalau 1 Korintus 6. terus Ya, ada lanjut. ada satu lagi yang di mana firman telah menjadi daging, itu sebenarnya kata menjadinya itu lebih panjang penjelasannya. Kalau menjadi saja kan tidak tepat. Nah, bagaimana tindakan dari pemimpin-pemimpin yang termasuk tokoh-tokoh di agama Kristen ini, bagaimana tindakannya atau upayanya KLAI, atau bagaimana supaya maksud dari tulisan aslinya itu tersampaikan ke jemaat yang terkini. Jemaat sekarang ini kan mengerti dari, ya seperti kata tadi, mungkin ada yang menganggap itu kurang tepat kalau bilang korban terjemahan itu, supaya jangan lebih banyak lagi yang jadi korban terjemahan. Bagaimana upaya lanjutannya? Korbannya udah banyak, Pak. Enggak, ini butuh waktu, Pak. Karena korbannya itu udah 70 tahun, Pak Vini. 70 tahun itu udah berapa generasi korbannya. Jadi korbannya ini kalau udah ibarat kanker tuh udah stadium, nggak tahu stadium 5 atau stadium 6. Jadi perlu kemoterapi, harus dioperasi di kemo. Jadi nggak seperti yang dibayangkan langsung balik telapak tangan, Pak. Iya. Ini kemoterapinya juga udah harus pakai yang peralatan super canggih, Pak. Harus langsung dibakar. Gitu loh. Udah nggak bisa disinar lagi. Kan 70 tahun. Jadi nggak seperti Pak Vinil bayangkan, oh kalau gitu sampai kan udah langsung beres urusan. Oh nggak bisa, Pak. Karena sudah banyak yang mendarah daging. Ini efek daripada korban terjemahan yang sudah masuk ke darah daging gitu loh, Pak. Jadi butuh waktu. Ya, tapi kita serahkan kembali semuanya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itulah kita sekarang ini coba memperkenalkan kembali original teks aslinya tertulis seperti ini, berbeda dengan terjemahan, khususnya terjemahan LAI yang digaung-gaungkan suatu lembaga yang isinya orang-orang yang punya ijazahnya mungkin minimum 12 biji kali ijazahnya, tapi nggak tahu dari mana aja. 12 tuh minimum ijazah mereka. Itu lembaga itu. Ya kan pakar semua. Nah, tapi kan apapun itu, kita sekarang ini lagi mencoba untuk mengajarkan, memberitahukan kebenaran daripada teks original yang sebenarnya itu jauh berbeda daripada apa yang kita terima terjemahan dari LAI yang kalau saya katakan sangat menyesatkan sehingga menimbulkan banyak korban. Gitu Pak Feni, sedikit dari saya. Tapi aku senang juga dengar ucapan Abang Vini ini terakhir itu. Artinya mungkin Vini sudah bisa melihat sedikit tentang realita terjemahan ya. Mungkin lalu otomatis timbul suatu niat yang mulia sama seperti kita juga, ya kan? Menyebut tentang organisasi itu LAI. Cuma gini Bang Pini, Alkitab di dunia ini kan di bawah organisasi yang sama, satu organisasi secara umum ya. Dan itu sudah seperti yang disebut Abang tadi,
udah kanker stadium 4. Jadi itu harapan itu kayaknya gimana ya? Kayaknya berat gitu loh Bang. Lebih bagus buat kitab terjemahan sendiri. Kenapa bilang itu? Abang pikir mau nggak orang-orang yang terlibat di organisasi penterjemahan itu, mau nggak mereka melepaskan apa yang selama ini ada? Karena tadi kan aku bilang, mayoritas penterjemah penerbit Alkitab di dunia itu di bawah satu organisasi, dan nggak usah disebut, ya itu sama, udah terkontaminasi dengan pemahaman yang kita baca di terjemahan Indonesia sekarang. Nah, yang bisa diharapkan tuh orang-orang yang tidak menerima penghasilan tetap dari organisasi penterjemah penerbit itu, dan juga orang-orang yang tidak mengharapkan penghasilan tetap dari institusi-institusi Kristen yang tiap minggu membuat acara. Kalau kita bicara sama orang itu susah Bang. Hanya segelintir orang yang berani menanggung resiko terkait ekonominya. Gitu Bang Vivian. Mungkin lebih mirip lagi dengan tapi bukan identik ya, analoginya kayak negara waktu di awal-awal kekristenan dikendalikan oleh negara dan banyak kepentingan di dalamnya, syarat akhirnya jadinya sulit untuk dipulihkan. Jadi kalau aku boleh kawan-kawan ya bernarasi bebas, pakai logika bebas, itu kekisruhan yang diceritakan tadi host panjang lebar itu tentang sejarah masa dulu, ya kan, dimana awalnya begini lalu begitu, ya kan, lalu tentang merek. Kalau aku menduga gini loh Bang Tom, jangan-jangan siapapun itu orangnya itu sebenarnya berusaha mengemukakan idenya untuk menggoyang status quo satu pihak yang sudah dekat dengan penguasa, karena mereka melihat ya, ini dugaan ya, mungkin negara memberikan hak-hak privilege, keistimewaan kepada organisasi ini. Tadi kan sudah diberikan jelas, bahkan melantik raja pun mereka, kira-kira gitu. Nah, jadi mereka ini orang-orang seperti zaman sekarang lah di kita ini kan, ya kan, capres A, capres B gitu kan, masing-masing gimana. Lalu kalau yang menang tuh A, yang lain tuh ikut semua untuk ngambil ini supaya dapat kue. Aku rasa gitu loh Bang Tom. Mungkin itu karena contoh reformasi Martin Luther yang ku dengar di grup kawan-kawan Katolik, mereka bicara tentang tingkah laku keseharian Martin Luther gitu loh. Nggak benar gitu menurut yang mereka sampaikan di komal mereka. Makanya aku menduga jangan-jangan ini dulu perebutan itu gitu. Berusaha memberikan idenya supaya idenya bisa diterima negara, dan itu berarti ada terjadi peralihan kekuasaan. Gitu kira-kira kalau aku mau berpikir logika bebas. Lanjut kawan-kawan. Jadi saya nambah dikit aja. Sebenarnya kita ini adalah tipologinya orang Israel waktu di Mesir. Waktu di Mesir, orang Israel itu kan hidup dalam perbudakan selama 430 tahun. Mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, jalan Tuhan yang sebenarnya. Makanya diberikanlah kepada Musa satu Torah, menjadi hukum yang baru bagi bangsa itu. Kita juga sama. Kita sudah terlalu lama di dalam perbudakan. Dalam tanda kutip perbudakan apa? Perbudakan terjemahan yang salah. Sehingga menggiring kita mengenal Tuhan yang salah. Elohim yang salah yang kita kenal dari terjemahan yang salah. Untuk itu sekarang harus kita kembali kepada Torah yang sebenarnya, yaitu apa? Original teks, teks asli, teks yang ditulis langsung oleh para rasul. Jangan ada campur tangan lagi.
penterjemah-penterjemah yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Gitu. Sampai bunyi tuh telepon. Salam Lanjut, Bang teman-teman. Diving, selamat sore. Tom, shalom. Shalom teman-teman. Iya, salam Bang. Ini Bang BAB udah bisa open mic. Tadi apa Oh, ya? ini bukan BAB Masih ini mau Bang bertanya. Tom. Ini BNB. Oh iya ya BNB. Nah, beda dia BAB. Shalom. Aku tadi lagi dengar tausiah. Lagi dengar tausiah dari Bang RCS tadi. Aku dengar tausiah sambil masak ikan ini. Ya ampun, ternyata BNB ini ya Akun ampun, iya. orang dalam. Ke 755 rupanya. Hos, Aku izin dulu, sambil Hos. makan ya. Ya bentar Bu. Izin dulu Sisme mau makan. ngomong, Os. Oh, Sisme mau ngomong. Nah, iya, udah, aku tadi kan mau apa namanya itu ini ya. Memang kuliah pun apanya, aduh. Ini ya dari ini 1 Korintus 6 ayat 14 itu ya kan. Kalau aku terjemahkan ya kan. Di situ mana dia? Ayat 14. Oh ini dia. Tuhan membangunkan Tuhan gitu nah. Tapi memang sebutannya sama. Ini kan Tuhan. Mana ini Tuhan ya? Membangunkan Tuhan. Nah, kalau di bahasa Indonesia bedanya kan Allah membangunkan Tuhan. Nah, di sini Tuhan membangunkan Tuhan. Nah, maksud saya begini, di Keluaran 33 pun ada juga seperti itu kan. Keluaran 33 ayat 19. Tuhan berseru kepada Tuhan. Maksudnya kayak gitu. Apa ya? Apa yang salah dalam ayat ini gitu? Tuhan membangunkan Tuhan. Dia nggak ada yang salah Kak Mei. Tapi cara orang menafsirkan ayat itu yang bersalahan. Ada yang bermaksud, ada orang yang karena kebodohannya dia salah menafsirkan ayat itu. Ada orang karena berdasarkan kepentingan akan kelompoknya dan pemahamannya menafsirkan ayat itu. Sama seperti contohnya Daniel Biantoro, ya kan? Orang ortodok itu kan, dia menafsirkan ayat itu untuk mendegradasi Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah, kan gitu. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak bangkit sendiri, padahal Tuhan Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi berdasarkan ayat itu, dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan, itu dia Kak, oleh oknum lain, yaitu Allah. Betul. Gitu dia Kak. Betul. Tapi kalau pakai bedanya terjemahan kan di itu, bahasa Sisme. Indonesia satu kata Allah, satu kata Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan dan Allah berbeda. Nah, tadi kan udah kita Gini, Sisme. terjemahkan Tuhan, Ayat itu Tuhan kan juga. Nah, kalau iya, tapi kalau dalam terjemahan yang seperti itu pasti secara umum mengertikannya Tuhan membangkitkan Tuhan, seakan-akan di situ ada yang lebih dari satu sosok. Ada Tuhan lain yang Tuhan yang berbeda membangkitkan Tuhan yang satu lagi gitu. Kayaknya terjemahan itu memang bisa memberikan suatu terjemahan pengertian yang berbeda gitu loh Sismi. tapi aku lihat di Seakan-akan kan di Keluaran situ ada dua 33 Tuhan. ayat 19. Keluaran 33 ayat 19 ada juga bunyi seperti itu. Keluaran Kita nggak bisa 33 ayat langsung 19. pakai 1 Korintus itu langsung kita masukkan ke dalam terjemahan Hebrew-nya, lalu kita terjemahkan lagi ke dalam terjemahan Indonesia, terus kita pakai Google. Itu nanti agak bias gitu loh Sisme, agak bias. Jadi bagusan
dijelaskan kalau memang dia tertulis di dalam Yunani, kita jelaskan secara Yunani aja gitu, original teksnya. Ya, kalau menurut saya lebih setuju penjelasan tadi dari host dengan Bang RCS ya. Itu lebih tepatnya bukan Tuhan membangkitkan Tuhan, sebenarnya kan kalau di Alkitabnya kan Allah membangkitkan Tuhan, tapi yang dijelaskan tadi kan menurut saya masuk itu Allah yang adalah Tuhan telah bangkit itu. Mungkin itu yang dijelaskan tadi itu lebih tepat, itu yang ikut original teksnya sih. Amin. Jadi kalau kayak kita kan, Kak Mei, untuk misalnya supaya kita jangan di dalam kita berapologet, supaya kita jangan melawan raksasa, ya kan? Kita coba untuk berdamai dengan terjemahan itu, tetapi pengertiannya di gini, Kak. Jadi tubuh Tuhan itu, Kak, dibangkitkan oleh rohnya yang maha kuasa itu. Itu dia, Kak. Ya. Nah, jadi tidak ada oknum lain. Gitu dia. Karena kalau langsung misalnya dalam kita berapologet dengan orang awam, ya, kita menyampaikan itu kepada orang awam, ya kan, Kak? Mereka akan kita berkata misalnya, tetapi belum ada kita berkata bahwa terjemahan LAI itu salah, gitu kan, menyesatkan gitu. Memang itu fakta, tetapi orang yang sudah mengagung-agungkan LAI itu, ya kan, yang kekristenan di Indonesia ini yang memang sudah terbentuk bahwa memang LAI itu salah satu lembaga yang sah diakui menerjemahkan Alkitab itu, ya kan? Mereka akan menolak itu. Emang siapa kau? Ya kan? Dibandingkan dengan LAI. Kan gitu dia, Kak. Nah, jadi kita berapologet itu memang harus berhikmat. Jadi kita coba dulu dengan terjemahan itu, sambil memang kita memberitahu bahwa memang sudah beberapa juga apologet juga yang bersuara bahwa memang penerjemahan yang dilakukan LAI itu memang cenderung memang banyak yang seperti yang Pak Johan bilang kan, Pak Jonan ya, itu 6.577 kesalahan penerjemahan dalam Alkitab itu. Gitu dia. Dan itu sudah berdasarkan penelitian dan eksperimen kan. Berarti lebih tepat kalau dibahasakan dengan bahasa Yunaninya gitu. Tapi gini Pak, boleh nggak nih aku komentar? Nggak boleh. Komentar nggak miring. Iya, nggak boleh Bang. Dia wani piro dulu Bang. Agak kontroversi, bukan mau so beda, bukan. Tapi pernyataan Pak, aku nggak usah sebut nama ya, karena ini ya buat punya apa, JP menyampaikan itu, beliau sendiri yang mengoreksi, ekspertismenya beliau pun kan juga nanti tidak lepas dari kritik atau pertanyaan publik bahwa apakah yang Pak JP sampaikan itu, apakah itu hanya klaim superioritas saja atau memang berdasarkan metode kritik yang benar-benar valid gitu. Nah, artinya kan ini kita juga menaruh sikap kritis terhadap LAI, begitupun kita juga harus fair atau adil dalam hal ini menaruh sikap kritis terhadap siapapun, termasuk Pak JP. Bukan karena hari ini kita sama-sama oposisi dari LAI, bukan berarti
ya ini aku bilang terus terang ya, bukan berarti lantas kita menghentikan sikap kritis kita terhadap yang lain sekalipun, karena aku juga paham pemahaman Pak JP kan juga tetap Trinitas Kalsedon, so tidak lepas dari kepentingan-kepentingan juga. Kira-kira itu teman-teman. Bukan hanya harus kritis, Bang. Sama kawan-kawan kita juga kita harus cek-recek sendiri sepanjang kita tertarik, ya kan? Bang Malikil, Bang Tom, Bang Unity, semua. Kalau memang kita mau mengedukasi diri, jadi dengan adanya cek-recek itu kita semakin merasa kokoh bahwa kita berdiri on the right track atas satu topik, kan gitu, Bang? Iya. Makanya 6.000 lebih itu pun bukan aku terlepas dari percaya nggak percaya, aku tidak mau buru-buru, tapi nggak apa-apa teman-teman yang lain jadikan itu semacam motivasi bahwa memang ada yang bukan tidak ada sama sekali, memang kan ada ya. Tetapi untuk mencapai 6.000 itu kan butuh waktu yang panjang ya, seseorang melakukan kritik. Ya aku mungkin sehari bisa, kalau mau fokus gitu ya, fokus on terjemahan mungkin bisa dapat belasan, itu pun kalau ini ya. Jadi kalau untuk 6.000 artinya butuh waktu yang lumayan kan, gitu Bapak-bapak. So nggak apa-apa, beliau juga ada terjemahan kan, ada terjemahan, tapi terjemahannya perjanjian baru. Nah perjanjian baru kan dia bilang 6.000 lebih ya. Apakah 6.000 lebih ini perjanjian baru atau perjanjian baru dan perjanjian lama? Karena saya tahu produk beliau terjemahan yang ada sekarang itu perjanjian baru. Itu yang bisa aku akses gitu kira-kira. Jadi ayat itu kan sebenarnya juga nggak bisa dilepaskan dari konteksnya. Ayat sebelumnya itu berbicara tubuh, ya kan. Nah kita perhatikan ya kata-kata di dalam bahasa ininya originalnya ya. Coba saya buka. Itu ada kata ho dan kata d. Nah di ayat 14-nya itu ada kata ho dan kata d. Nah makanya sebenarnya kalaupun terjemahannya harusnya memperhatikan juga konteks ya. Nah ini dulu bahasa Indonesia kita lihat ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Nah ini koma, dan Tuhan untuk tubuh. Nah ini Tuhan untuk tubuh ini diperhatikan nanti kita perhatikan nanti kata Tuhan untuk tubuh ini dalam bahasa aslinya seperti apa ya. Sebenarnya kalau dalam bahasanya Tuhan atas tubuh. Nah kemudian kata Allah di sini ini sebenarnya ada dua kata yang sebelum kata theos. Nah itu yang kemudian ini terjemahannya terlalu terlalu tendensius untuk mengarah ke salah satu doktrin ya. Sebenarnya ada dua kata ho de. Kata ho itu kan suatu kata sandang tetapi mengacu kepada oknum yang sebelumnya disebut ya, ini Tuhan, nomina yang sebelumnya disebut Tuhan untuk tubuh. Nah, kata D itu dengan kata lain atau yang sesungguhnya Allah. Jadi Allah yang adalah Tuhan itu ya membangkitkan Tuhan itu dalam arti tubuhnya sendiri. Ya kan? Jadi lebih bagus sebenarnya terjemahnya di situ adalah ya gini, aku lihat kita kembali ke original teksnya dulu ya, yang lebih tepat. Karena penerjemahan juga kalau memang mau konsisten dia juga harus perhatikan konteks nih.
dari kata ini kan, di sini kata Tuhan yang pertama itu kan datif, ya, berarti disebutkan gelarnya. Nah, kemudian dari kalimat yang kedua ini dia berfungsi sebagai nominatif maskulin. Ho kurios to somati, ya kan? Tuhan ini adalah Tuhan atas tubuh, ya kan? Ho kurios to somati. Nah, inilah yang kemudian Tuhan atas tubuh ini, ya, Sang Tuhan, yaitu Tuhan atas tubuh, ini digunakan kata sandang untuk tidak mengulangi nomina dan gelar itu. Ya, jadi digunakan kata ho. Jadi ini mengacu kepada Tuhan yang berkuasa atas tubuh itu. Nah, ini kata D ini diterjemahkan, nggak diterjemahkan, malah langsung diterjemahkan Allah, kan langsung. Jadi dua kata ini nggak diterjemahkan. Kata D ini sebenarnya kurang pas kalau kata N. Misalnya diterjemahkan in other hand atau dengan kata lain atau dengan makna lain. Nah, jadi Sang Tuhan itu yang atas tubuh, berkuasa atas tubuh, adalah Allah sendiri, yaitu yang telah bangkit, ya, dan akan membangkitkan kita. Egere di sini kan future tense, akan membangkitkan kita dengan kuasanya. Seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau memperhatikan konteks sebelumnya, jadi Sang Tuhan itu, dialah Allah itu, dialah yang bangkit itu, gitu sebenarnya, dan akan membangkitkan kita dengan kuasanya. Itu kalau kita mau konsisten untuk mencari makna yang paling tepat. Jadi tidak ada sebenarnya Tuhan membangkitkan Tuhan gitu. Jadi ada Tuhan